Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Mutmainah dari Aksal 5A. Di sini akan menjelaskan tentang strategi penghematan pajak melalui pemilihan bidang usaha. Untuk jenis-jenis bidang usaha itu yang pertama perdagangan, yang kedua jasa, yang ketiga perbankan, dan yang keempat lembaga keuangan. Yang pertama perdagangan. Wajib pajak pada bidang usaha perdagangan itu ada 3. Yang pertama pedagang besar, yang kedua pedagang eceran, dan yang ketiga pedagang eceran besar. Pertimbangan sebagai PKP pada perdagangan, wajib pajak yang sudah mempunyai peredaran usaha di atas 600 juta dalam setahun wajib mendaftarkan diri sebagai PKP. Untuk status pengusaha, yang pertama pedagang besar dikukuhkan sebagai PKP, yang kedua pedagang eceran dikukuhkan sebagai PKP kalau bukan pengusaha kecil, yang ketiga toko emas dikukuhkan sebagai PKP, yang keempat pedagang eceran rekaman, suara, dan gambar tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP, yang kelima pedagang eceran besar dikukuhkan sebagai PKP, dan yang keenam pengusaha kecil tidak dikukuhkan sebagai PKP kecuali atas permintaan pengusaha kecil itu sendiri. Selanjutnya pengenaan PPN dalam perdagangan. Status pengusaha. Yang pertama pedagang besar, mekanisme pajak keluar dan pajak masuk. Yang kedua pedagang eceran dapat memilih mekanisme pajak keluar dan pajak masuk. Yang ketiga toko emas 2% dari seluruh pembayaran barang dagangan. Yang keempat eksportir, mekanisme pajak keluar pajak masuk. Yang kelima pedagang eceran besar, PPN eksportir dikenakan 0% dan PM tidak dikreditkan. Keenam pedagang eceran, mekanisme pajak keluar pajak masuk. Dengan adanya tarif ekspor PPN sebesar 0%, maka pajak masukan yang telah dibayar oleh eksportir berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut akan dikreditkan terjadi lebih bayar dan dapat diminta kembali oleh pengusaha. Untuk kegiatan usaha selain ekspor dikenakan tarif PPN 10%. Lalu pengenaan PPh pada perdagangan. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak yang mempunyai tempat usaha lebih dari 1 atau mempunyai usaha yang memiliki alamat yang berbeda dengan domisili pengusaha lain. Untuk perhitungan PPh terutang tidak berbeda dengan kegiatan usaha lainnya, tetapi berbeda dalam hal pembayaran angsuran PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto, berdasarkan pembukuan atau pencatatan setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Yang kedua, bidang jasa. Pertimbangan pemilihan kegiatan usaha pada bidang jasa ada berbagai perlakuan khusus pada kegiatan usaha bidang jasa. Antara lain, yang pertama jasa yang tidak terutang PPN, dan yang kedua jasa yang terutang PPN, yang ketiga peredaran tarif pemotongan jasa. Untuk pengenaan PPN atas jasa ada 2. Yang pertama jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN itu ada jasa di bidang pelayanan kesehatan medis, dan yang kedua jasa di bidang pelayanan sosial, yang ketiga jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko, dan seterusnya. Untuk jasa yang dikenakan PPN yaitu selain jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN tersebut. Selanjutnya pengenaan PPh di bidang jasa. Jenis penghasilan, yang pertama dividen, yang kedua bunga, yang ketiga royalti, yang keempat hadiah, tarif PPh-nya itu 15%, dan yang kelima sewa selain sewa tanah dan bangunan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, jasa lain yang dipotong PPh pasal 21 itu tarif PPh-nya 2% dari semua jumlah bruto tidak termasuk PPN. Yang ketiga, bidang perbankan. Berdasarkan prinsip kegiatannya, bank dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, bank umum, dan yang kedua, bank syariah. Untuk pengenaan PPN pada perbankan ada 2. Yang pertama untuk bank umum. Jasa pada perbankan selama terkait dengan pelayanan terhadap nasabahnya tidak terutang PPN.
Akan tetapi apabila jasa tersebut tidak terkait dengan pelayanan nasabah, maka akan menjadi terutang PPN, seperti jasa consumer credit, credit card, debit kredit, dan lainnya. Yang kedua, bank syariah. Berbagai usaha bank syariah dimungkinkan adanya penyerahan BKB atau JKP, diantaranya yang pertama murabahah, dan yang kedua salam, yang ketiga istihna, yang keempat ijarah. Selanjutnya, pengenaan PPh pada perbankan. Pada dasarnya, pengenaan PPh antara bank umum dengan bank syariah tidak berbeda. Namun, apabila dibandingkan dengan kegiatan usaha lainnya, perhitungan PPh berbeda. Yang pertama, angsuran PPh pasal 25. Naik turunnya angsuran PPh pasal 25 diperhitungkan setiap 3 bulan sekali dengan cara menyerahkan laporan laba rugi triwulan. Sedangkan pada kegiatan usaha selain bank, perhitungannya dilakukan akhir tahun. Yang kedua, untuk pemotongan PPh. Penghasilan jasa yang diperoleh perbankan yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 tidak dipotong oleh yang membayar jasa tersebut, di antaranya pembayaran bunga utang dari debitur. Untuk biaya pada perbankan yang boleh diakui sebagai pengurangan penghasilan kotor adalah cadangan piutang yang tidak tertagih. Yang keempat, bidang lembaga keuangan. Berdasarkan kegiatan usaha dalam bidang lembaga keuangan ada 6. Yang pertama, dana pensiun, yang kedua reksadana, yang ketiga modal ventura, yang keempat leasing, yang kelima asuransi, dan yang keenam koperasi simpan pinjam. Untuk pengenaan PPh lembaga keuangan, PPh terutang pada kegiatan usaha di bidang lembaga keuangan hampir tidak berbeda antara satu dengan yang lain, yaitu dihitung dari penghasilan kena pajak yang diperoleh dari semua kegiatan usaha. Selanjutnya, pengenaan PPN pada lembaga keuangan. Pengenaan PPN pada berbagai produk lembaga keuangan perlu dipertimbangkan saat memilih kegiatan usaha dalam bidang lembaga keuangan. Adapun pengenaan PPN pada berbagai produk lembaga keuangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perbankan. Jenis kegiatannya ada 2. Yang pertama, jasa perbankan, dan yang kedua, jasa lain yang tidak terkait pelayanan nasabah. Untuk jasa perbankan, perlakuan PPN tidak terutang, dan untuk jasa lain yang tidak terkait pelayanan nasabah, perlakuan PPN-nya terutang PPN. Dan yang kedua, leasing dengan hak opsi. Jenis kegiatannya penyerahan jasa yang terkait transaksi leasing. Untuk perlakuan PPN-nya tidak dikenakan PPN. Dan yang ketiga, leasing tanpa hak opsi. Penyerahan jasa yang terkait transaksi leasing. Untuk perlakuan PPN-nya dikenakan PPN. Video penjelasan tentang strategi penghematan pajak melalui bidang usaha yang saya jelaskan sudah selesai. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.